nggak pernah mau cerita tentang hal rumah tangga Feby ke keluarga. Mau ngeluh tapi takut semua yang udah dikasih sama Allah tuh diambil karena nggak bersyukur. Tapi bukannya manusiawi kan, kalau ada rasa capek yang kadang tiba-tiba nangis tapi nggak tahu karena apa. Yang semua orang tahu Feby orangnya ceria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feby itu pernah menikah kurang lebih selama 10 tahun. Kalau cerita sekarang mungkin gak seberat pada saat Feby menjalani. Bertahan demi anak pasti. Karena mama Feby juga berpisah, jadi Feby nggak mau ngulangin apa yang Feby rasain ke anaknya Feby gitu. Feby tetap bekerja segala macam dengan permasalahan rumah tangga pada saat itu. Tapi Feby nggak bisa diskusi dengan suami Feby pada saat itu karena Feby tahu di saat Feby cerita yang ada bukannya solusi malah ribut gitu. Akhirnya Feby mencoba untuk nggak apa-apa kok, Feby bisa kok, Feby nggak apa-apa kok, masih bisa tetap kerja buat anak-anak Feby, buat mama. Karena Feby sadar banyak yang bergantung sama Feby, keluarga Feby. Tapi di tahun-tahun terakhir sebelum Feby memutuskan untuk berpisah, asam lambung Feby yang gak sembuh-sembuh. Sebelum syuting Feby harus ke rumah sakit dulu. Bangun tidur, mandi 5 hari berturut-turut harus infus dulu. Fisik Feby udah capek untuk ya kerja, ya harus nahan. Pekerjaan Feby acting, di rumah pun harus acting kayak gak ada apa-apa gitu. Karena Feby nggak pernah mau cerita tentang hal rumah tangga Feby ke keluarga. Mau ngeluh tapi takut semua yang udah dikasih sama Allah tuh diambil karena nggak bersyukur. Tapi bukannya manusiawi kan, kalau ada rasa capek yang kadang tiba-tiba nangis tapi nggak tahu karena apa. Yang semua orang tahu Feby orangnya ceria ya. Kamu tuh gak pernah ada masalah ya. Enak ya jadi kamu, enak ya. Karena gak pernah tahu dan aku juga gak pernah mau cerita ke siapa-siapa gitu. Jadi ngeluh, capek, itu boleh kan, Feby, sini sayang. Aku tuh kenal Feby dari umur dia masih 13 tahun. Di Feby ini aku tahu banget dari dia dibawa, digandeng-gandeng sama mamanya kerja. Terus nikah muda ya. Kamu hebat tahu nggak? Amin bunda. Anak hebat dan aku tahu kamu berbakat. Kamu bisa lewatin semuanya dengan kuat. Jadi Feby nggak usah sedih. Ya. Iya. Mudah-mudahan Feby bisa menjadi single mom yang kuat melewati semua. Jadi mohon kekuatannya dari Ahilman, silakan dijawab. Bunda, ada sosok yang kita sering anggap dia lemah, yang kita sering anggap dia tidak punya daya upaya. Padahal
sebenarnya dia adalah sosok yang sangat kuat dalam hidup, yaitu perempuan. Kenapa Allah memuliakan perempuan? Kenapa Islam memuliakan perempuan? Karena dalam diri perempuanlah kita pernah tinggal sebelum dilahirkan. Kita pernah dititipkan oleh Allah di rahim perempuan, yang itu menunjukkan bahwa perempuan itu adalah sosok yang kuat, sosok yang hebat. Maka pesan Ahilman untuk semua perempuan di luar sana, tetap kuat, tetap hebat, dan terus semangat menjalani hidup. Kadang kita sering disakiti, kadang kita sering dikhianati, kadang kita sering dilukai. Tapi percayalah, ketika engkau ditakdirkan menjadi perempuan, Allah lah yang akan menguatkan dirimu sehingga engkau bisa bertahan dalam hidup. Kak Pabi tanya, "Aa, boleh nggak kita ngerasa capek dalam hidup?" Boleh, wajar, manusiawi. Tapi jangan pernah terpuruk, hancur lebur dengan semua kekecewaan yang pernah kau dapatkan. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Minta tolong kepada Allah, bersandar kepada Allah, berharap kepada Allah. Manusia mungkin bisa menyakitimu, manusia bisa menzolimimu, manusia bisa mengecewakanmu. Percayalah, ada satu zat yang tak akan pernah mengecewakanmu. Siapa itu? Allah. Maka satu doa yang isinya ayat dalam Al-Quran yang akan menguatkan kita untuk terus bersandar ke Allah, berharap kepada Allah. Ayat kursi. Bunda, amalkan ayat kursi, baca ayat kursi agar kita bisa tegar dalam hidup. Betul? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Minta sama Allah. Kak Fabi baca ayat kursi agar kita gak merasa lemah dalam hidup. Ada satu zikir lagi yang kita baca setiap pagi dan petang agar kita berlindung kepada Allah dari kesedihan, dari kelemahan, dan dari kekecewaan. Boleh kita baca? Doanya dibaca setiap pagi dan petang. Ini zikirnya, semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua telapak tangan. Aa sekali, bunda sayang sekali, pemirsa boleh ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Amin. Baca doanya, insya Allah setiap pagi dan petang Allah jaga kita dari sesuatu yang menyedihkan, mengecewakan, dan melemahkan hati kita semua. Dunia ini tempat capek. Istirahatnya di mana? Di surga. Dunia ini tempat lelah.
nikmatnya nanti di surga. Dunia akan pergi meninggalkan kita, dan cukuplah nanti surga jadi jawaban untuk kita atas semua sakit dan sulit yang pernah kita rasakan. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untukmu yang sabar. Inilah tempat yang aku siapkan untukmu atas semua kesabaran yang kau hadirkan. Salam buat anak, salam buat keluarga Kak Pavi. Dan tetap kuat, tetap semangat, tetap hebat. Semoga ada keajaiban yang Allah hadirkan setelah semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Amin ya rabbal alamin.